Selamat datang di video pembelajaran matematika peminatan kelas 10 bersama saya Eka Novia. Video kali ini kita akan membahas sifat-sifat logaritma bagian yang kedua. Yuk simak video berikut ini. Di video kali ini masih membahas sifat-sifat logaritma, yaitu logaritma bagian kedua. Nah, sifat yang akan dibahas dalam video kali ini adalah dua sifat ini ya, yaitu jika ada sebuah logaritma dengan basis A log B pangkat N, di sini numerusnya berpangkat, maka itu sama artinya dengan N dikali A log B. Jadi pangkatnya pindah ke depan, seperti itu ya. Kemudian sifat selanjutnya adalah A log B itu sama artinya dengan N log B per N log A ya. N itu adalah sebuah basis yang nanti akan dihubungkan dalam suatu soal yang diketahuinya, seperti itu ya. Jadi dua sifat ini adalah sifat yang akan sering dipakai dalam menyelesaikan sebuah permasalahan logaritma. Kita bahas yang pertama, yaitu jika ada logaritma A log B pangkat N sama dengan N dikali A log B. Perluasan dari sifat ini adalah misalkan di sini basisnya itu berpangkat. Berarti pangkat belakang dibagi pangkat depan ya. Kalau ini kan basisnya pangkat 1, maka ini hanya N per 1. Kalau ini N per M karena pangkat depannya adalah M. Seperti itu ya. Kemudian dia ada A log B. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya bahwa logaritma akan mudah diselesaikan. Salah satu caranya yaitu basis dan numerusnya dijadikan bilangan berpangkat ya. Kunci dalam mengerjakan logaritma ketika kita bisa mengubah basis dan pangkatnya, basis dan numerusnya menjadi bilangan berpangkat, maka itu memudahkan kita dalam menyelesaikannya. Untuk mengaplikasikan sifat ini, kita akan membahas beberapa contoh soal ini ya. Ada 3 contoh soal berikut. Contoh soal yang pertama, diketahui log PQ pangkat 3 sama dengan 15. Kemudian ditanyakan tentukan nilai dari log P plus log Q. Oke, dalam menjawab soal matematika kita harus tahu apa sih yang ditanyakan. Ya, kita tulis ya. Di situ yang ditanyakan adalah log P ditambah log Q. Ya, log P ditambah log Q itu sama artinya dengan log P dikali Q. Ya, ingat sifat logaritma ketika ada A log B dikali C itu kan sama artinya dengan A log B ditambah A log C ya, seperti itu ya. Di sini basisnya 10 ya, tidak ditulis artinya basisnya 10. Nah, log P ditambah log Q sama dengan log PQ. Jadi intinya kita akan mencari log PQ itu berapa sih? Nah, ini ada hubungannya dengan yang diketahui di soal ya. Di soal itu diketahui log PQ pangkat 3 itu sama artinya dengan ini ya, numerusnya berpangkat, maka pangkat bisa kita pindahkan ke depan menjadi 3 log PQ. Kemudian ini nilainya 15, berarti kita tulis 15 sama dengan 3 log PQ. Nah, log PQ itu di atas ya, di atas kita cari yang ditanyakan log PQ, maka 15 dibagi 3 yaitu 5. Seperti itu. Contoh soal yang kedua, diketahui log X pangkat 3 dibagi Y pangkat 3 sama dengan 30. Tentukan nilai dari log akar Y per X. Sama seperti nomor 1, kita harus tahu apa yang ditanyakan dalam soal tersebut ya. Nanti kita hubungkan dengan yang diketahui di soal. Ditanyakan adalah log akar Y plus X.
per X maksud saya. Nah, ini seperti yang saya bilang bahwa akan lebih mudah ketika dibuat menjadi bilang berpangkat ya. Kalau akar ya jadikan berpangkat, kalau pecahan ya jadikan berpangkat. Itu akan memudahkan kita. Ini sama artinya dengan log Y per X pangkat setengah. Setengah kita pindahkan berarti setengah log Y per X. Nah, artinya yang ditanyakan itu ini ya. Oke, kita hubungkan dengan yang diketahui di soal. Di soal adalah log X pangkat 3 dibagi Y pangkat 3 sama dengan 30. Ini itu bisa kita ubah menjadi X per Y numerusnya pangkat 3 ya. Jadi pangkatnya dikeluarkan seperti itu sama dengan 30. Sehingga 3 log 3 pindahkan ke depan ya. X per Y sama dengan 30. 3-nya ini di depan. Maka kalau hanya log X per Y maka 30 per 3, yaitu log X per Y-nya sama dengan 30 bagi 3 adalah 10. Sekarang kita selesaikan nih yang di soal. Yang ditanyakan adalah setengah log Y per X ya. Saya perlu garis bawahi di sini bahwa kalau ada log B per A itu artinya min log A per B. Jadi kalau ada log Y per X itu artinya min log X per Y ya. Berarti artinya min 10 ya log X per Y nya, log Y per X nya dari sini. Oke, berarti dapat kita cari setengah log Y per X adalah setengah dikali log Y per X nya yaitu min 10, maka hasilnya min 5. Baik, sekarang kita memasuki sifat logaritma yang juga sering digunakan dalam menyelesaikan suatu permasalahan logaritma ya. Sifat ini sering sekali digunakan seperti ini ya. Jika ada A log B itu bisa kita ubah menjadi N log B per N log A ya. Jadi A log B itu log B per log A dibalik. Nah, N ini nanti yang akan menyesuaikan basisnya, ini menyesuaikan yang ada pada soal seperti itu. Poin penting dalam sifat ini tuh biasanya digunakan ketika ada suatu permisalan di dalam soal ya. Biasanya di dalam soal itu ada seperti ini. Jika log 5 sama dengan A, jika log 3 sama dengan B, atau jika 3 log 4 sama dengan C, dan lain sebagainya. Maka tentukan nilai dari log sekian. Biasanya penyelesaiannya pakai sifat ini, seperti itu ya. Nah, ini poin penting juga yang harus kita pegang, bahwa jika ada A log B itu P ya, maka B log A sama dengan 1 per P. Jadi ketika ada suatu logaritma, ini sudah diketahui nilainya, kemudian ketika basis dan numerusnya tukeran ya tempatnya, maka nilainya menjadi 1 per hasilnya ya. Dan A log B itu juga bisa dinyatakan menjadi 1 per B log A. Contoh soal yang pertama, jika diketahui 3 log 5 itu A, hasil dari 9 log 625 adalah, ya tadi di video sebelumnya disebutkan bahwa kalau ada A log B sama dengan log B per log A, seperti itu ya. Maka yang ditanyakan itu 9 log 625 ya. 9 sebagai A, 625 sebagai B, maka menjadi log 625 per log 9. Di sini tadi sebutkan bahwa ada basisnya N. Nah, N itu diisi oleh basis yang ada di soal diketahui. Di sini ada 3, maka di sini kita
tuliskan basisnya juga 3, seperti itu ya. Nah, 3 log 625 akan mudah ketika basis atau numerusnya kita jadikan bilangan berpangkat. Kita tahu bahwa 625 adalah 5 pangkat 4. Sedangkan 3 log 9 itu 3 log 9 itu 3 pangkat 2. Nah, 4 bisa kita pindahkan ke depan menjadi 4 dikali 3 log 5 per 2 pindahkan ke depan dikali 3 log 3. 4 dikali 3 log 5 di soal diketahui bahwa 3 log 5 itu A per 2. 3 log 3 adalah 1. Maka 4A per 2 hasilnya